Shalom, Amanginang bersama keluarga di rumah. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan kita pada minggu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita di malam hari ini, yang diambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 372 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan khotbah pertanggihan saat ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 15, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, remaja, naposo bulung yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang jemaat yang menyadari dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ia ingin meninggalkan segala dosa-dosanya, dia ingin mengalami pemulihan, dan dia memberi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia datang ke gereja memohon ampun dengan segala kerendahan hati. Namun ia justru menghilang dari gereja selepas mengaku dosa di hadapan jemaat. Ia merasa malu dan merasa rendah diri karena banyak orang yang memandangnya sebelah mata. Ada orang kesannya menghakimi dan sikap seperti kurang menerima. Saudara-saudara, tahukah kita apa maksud dan tujuan kedatangan Yesus datang ke dunia ini? Kitab Lukas mengatakan bahwa tujuan kedatangan Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dalam nas ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini digunakan untuk menggambarkan betapa pentingnya mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang berdosa, orang jahat, supaya kembali ke jalan yang benar. Dalam nats kita lihat, hari itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa gelisah sekali. Mereka gusar melihat suatu situasi pada saat itu. Penyebabnya adalah mereka melihat Yesus berbicara, Yesus sedang mengajari, dan Yesus sedang makan bersama dengan orang-orang berdosa pada saat itu. Orang-orang berdosa ini siapa? Dalam konteks pada saat itu, orang-orang berdosa itu adalah pemungut cukai dan orang berdosa secara umum. Perlu kita lihat siapa pemungut cukai dan siapa saja orang berdosa ini. Pemungut cukai inilah pemungut pajak yang melayani untuk pemerintahan Romawi, dan memang pada saat itu mereka dijajah Romawi, maka mereka harus membayar pajak, dan pemungut cukai inilah yang bekerja di sana. Dan mereka menganggap bahwa pemungut cukai ini adalah mata-mata tentara Romawi. Jadi secara umum mereka membenci pemungut cukai, maka dikategorikan orang yang tidak sepadan dengan mereka atau orang berdosa. Yang kedua, orang-orang berdosa. Perlu kita perhatikan siapa orang berdosa dalam catatan Alkitab. Itu tidak hanya menunjuk kepada orang berzina, pembunuh, dan sejenisnya. Sebenarnya istilah orang berdosa ini di masa perjanjian lama itu sangat luas cakupannya. Contoh, para penggembala itu dipandang sebagai orang berdosa. Demikian juga dengan pengendara keledai. Memang pada zaman itu tentu tidak ada angkutan umum yang mengangkut barang-barang. Dan para pengendara keledai tentu menjual jasa pengangkutan barang buat penduduk. Dan juga para penyamak kulit binatang. Ini juga disebut orang berdosa, orang-orang najis. Jadi mengapa mereka ini disebut orang-orang berdosa? Dalam pandangan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa mereka katanya menjalankan usahanya yang biasanya dilakukan secara tidak jujur. Para gembala dipandang sebagai orang berdosa karena kadang-kadang mereka membawa dombanya merumput di tanah milik orang lain tanpa izin. Dan mereka juga dituduh sering berlaku tidak jujur. Jadi masyarakat memandang mereka sebagai orang-orang berdosa. Dan anggapan ini diberlakukan terhadap semua gembala. Alasan lain lagi yang membuat mereka dipandang sebagai orang berdosa adalah karena mereka sering berhubungan dengan orang-orang asing. Orang-orang yang bukan Yahudi. Seorang pedagang yang sering berhubungan dengan orang asing juga akan dipandang sebagai orang berdosa, sebagai orang najis. Jadi mereka langsung memilah. Mereka memilah dengan tegas antara orang Yahudi dengan orang asing di dalam hukum agama Yahudi. Kaumnya sendiri, jika mereka berprofesi gembala dan tadi yang saya sebutkan, mereka menganggap mereka berdosa. Dan mereka dikatakan tidak memelihara hukum Taurat, peribadahannya tidak teratur. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi, untuk menyempurnakan hukum Taurat.
bukan mengubah atau merobohkan. Maka Yesus ingin mengubah pola pikir orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di mana ketika mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus seharusnya lebih memiliki banyak waktu dengan manusia yang suci seperti mereka. Namun di mata Tuhan adalah lebih baik jika Tuhan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan orang-orang berdosa yang mau bertobat. Itu tadi, maka Yesus mengajar mereka. Yesus mendekati mereka, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Supaya mereka mengetahui, mengenal kerajaan surga dan mau menerima Injil. Sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengerti dengan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Mereka berpikir bahwa jika Yesus memang benar-benar Mesias, Yesus tidak mungkin bergaul dengan para pendosa. Jadi bertolak belakang pemikiran mereka. Padahal Yesus datang bukan untuk orang-orang yang telah benar, tetapi datang kepada orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Maka Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang Farisi tersebut dan juga para ahli-ahli Taurat. Dia memakai suatu perumpamaan tentang domba yang hilang, yang sangat akrab dengan kehidupan mereka, yang sangat gampang dipahami oleh mereka. Pertanyaan Yesus kepada mereka sangat sederhana. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ini di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan mengapa sang pemilik domba itu begitu terfokus kepada satu yang terhilang? Jadi apa yang mereka pahami itu yang dikatakan Yesus. Supaya mereka bisa menjawab mereka sendiri. Sebenarnya tanpa dijawab Yesus, tanpa diterangkan Yesus, mereka sudah paham dengan perumpamaan yang dikatakan. Tetapi Yesus menjelaskan kepada mereka. Satu hal yang perlu kita ingat, dia adalah pemiliknya, gembala. Di hadapan pemilik, seluruh domba adalah harta berharganya. Semua punya nilai yang sama. 99 domba sama berharga dengan satu domba yang hilang. Bagi sang pemilik, tentu ia tidak mau kehilangan barang miliknya. Maka dia berusaha mencari. Dia merasa yang 99 sudah aman. Ditinggalkan pun akan aman. Tapi yang satu itu harus ditemukan. Dan Yesus mengatakan ketika domba yang hilang itu ditemukan, dia bersukacita. Dia meletakkannya di atas bahunya dan membawanya kembali. Terlihat ada sukacita atas keberhasilannya membawa pulang domba yang tersesat itu sangat besar. Buktinya apa? Dia memanggil para sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk merayakan bahwa domba yang hilang itu telah dia temukan dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pun demikian kepada kita. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Orang benar dan orang berdosa sama-sama milik Tuhan. Ketika satu saja orang berdosa terhilang, Tuhan akan mencari dan Tuhan akan menyelamatkannya. Dan pasti ada sukacita di surga ketika satu orang bertobat. Sukacita itu melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Semua manusia begitu berharga di mata Tuhan. Semua manusia begitu mulia di mata Tuhan.
maka tidak diinginkan satu orang pun hilang. Karena apa? Dalam perjanjian lama dikatakan, aku tidak menghendaki kematian orang jahat itu, tapi kembali dia kepada jalan yang benar supaya dia hidup. Dan itu digenapi Yesus dalam perjanjian baru. Allah memiliki kasih yang begitu besar kepada orang yang berdosa. Allah sungguh mengasihi kita orang yang berdosa ini. Dia sangat menghargai jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali kepadanya. Begitulah seharusnya kita menanggapi pertobatan seseorang. Seperti pengantar khotbah tadi. Bukan menghakiminya, bukan merendahkannya, tapi harus menyambut bahwa orang yang berdosa telah kembali ke jalan benar, datang ke hadirat Tuhan. Maka itulah sukacita orang percaya. Sukacita orang percaya bahwa dalam persekutuan itu senantiasa melakukan pertobatan dan tidak ada yang terhilang. Sehingga semua kita yang telah ditebus darah Kristus pewaris kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dalam ibadah pertanyaan saat ini. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang sungguh indah, di mana Engkau menerima orang berdosa, bahkan mencari, menantikan mereka kembali ke jalan benar. Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal, dengan darah-Mu yang kudus disalib. Dan memang Engkau Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dan kami Tuhan mengaku berdosa di hadapan-Mu. Kami sering melakukan pelanggaran di dalam firman-Mu. Tetapi bersyukur kami Tuhan, Engkau telah menebus kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa memelihara kami, mengajari kami, mengingatkan kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kekal benar-benar menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkaulah melindungi kami, menjaga kami di masa pandemi ini supaya kami semua sehat. Dan kami mendoakan seluruh program gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati supaya bisa kami lakukan. Terlebih Tuhan di waktu yang dekat ini, retreat Seresot Semarang. Biarlah semua jemaat-Mu bersuka cita untuk mengikutinya dalam rangka tahun kesehatan di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Las marohata di Tuhatta debata, las marohata di Tuhatta debata, las marohata di Tuhatta debata, haroroan di hagogoni, amazing Yohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohamanang itao. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.